Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Safa Arwidia, bersama Iqbal Gifari, Irsyad Fauzan, Fikri Anam, dan Sakinatul Aulia. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang metode transportasi yang mana bisa kalian baca di buku itu pada halaman 89. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu metode transportasi. Jadi, metode transportasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, alokasi produk itu harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda juga. Di metode transportasi ini kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan cornerstone dan pendekatan FAM. Nah, untuk pendekatan cornerstone yang pertama itu akan dijelaskan oleh Sakinah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode stepping stone. Nah, yang pertama itu ada penyusunan tabel alokasi untuk bisa memahami dengan lebih mudah dalam memecahkan masalah. Terus yang kedua ada prosedur alokasi, mengalokasikan produk dari pabrik-pabrik ke gudang-gudang. Yang ketiga ada mengubah alokasi secara trial dan error untuk mengurangi biaya pengangkutannya. Selanjutnya, suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, H, dan P. Sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke gudang penjualan di A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut. Nah, ini. Nah, tabel 1 kapasitas pabrik W. Nah, pabrik W itu mempunyai kapasitas 90 ton, yang H 60 ton, yang P 50 ton, dan jumlahnya itu 200 ton. Nah, yang tabel kedua kebutuhan gudangnya. Gudang A itu memiliki kebutuhan tiap bulannya itu sebanyak 50 ton, yang B 110 ton, yang C 40 ton, jadi jumlahnya juga sama 200 ton. Contoh ya kan, pabrik W biaya pengangkutannya ke gudang A itu 20, yang B 5, dan yang C 8. Dari pabrik H biaya pengangkutannya ke gudang A itu 15, ke gudang B itu 20, ke gudang C itu 10. Sedangkan pabrik P biaya pengangkutannya dari pabrik P ke gudang A itu 25, yang B 10, dan yang C 19. Nah, di sini juga ada aturan penyusunan tabel alokasinya. Jumlah kebutuhan tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Yang kedua, kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir. Dan yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil ya. Langsung saja kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, dari tabel ini tabel cuman menyusun tabel dari tabel yang sebelumnya. Nah, X11 atau X12 itu didapat dari pabrik W ke gudang A. Nah, itu baris 1 kolom 1, makanya jadi 1 1. Terus dari gudang baris yang WB itu baris 1 kolom 2. Nah, yang ke gudang C itu baris 1 kolom 3. Terus ke bawah juga seperti itu. Kita masuki ke slide yang selanjutnya. Di sini ada meminimumkan biaya. Nah, meminimumkan Z sama dengan 20XW tambah 15XHA tambah 25XPA ditambah 5XWB dan 20XHB
ditambah 10x-PB ditambah 8x-WC dan 10x-HC ditambah 15x-PC. Nah, di sini juga ada batasan-batasannya. XWA tambah XWB tambah XWC sama dengan 90. XWA tambah XHA tambah XPA sama dengan 50. Nah, 90-nya itu dan 50 itu didapat dari kita kembali ke soal yang ada di tabel sebelumnya. 90 itu kapasitas pabrik W, terus 50 itu kebutuhan pabrik A. Nah, begitu. Nah, yang XHA tambah XHB tambah XHC sama dengan 60. Itu dari kapasitas pabrik H dan kebutuhannya. Yang C juga 50 itu dari kapasitas pabrik P dan kebutuhan pabrik P. Terlalu susah sih. Prosedur alokasinya. Pedoman yang menggunakan prosedur alokasi sistematis pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Di sini memiliki aturan. Nah, yang pertama, mulai dari sudut kiri atas dari X11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Yang kedua, kemudian setelah itu bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ tambah 1. Bila I mempunyai kapasitas, yang tersisa itu ke kanan atau ke kanan. Yang ketiga, bila tidak dialokasikan ke XI tambah 1J dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi ke bawah. Oke, slide yang selanjutnya, langkah kedua dari alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut. Di sini kita akan mencari jumlah biaya pengangkutannya. Nah, jumlah rut yang dilalui sama dengan jumlah kolom tambah jumlah baris dikurang 1. Pada tabel terdapat 3 kolom, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Terdapat 3 baris kolom pabrik W, pabrik H, dan pabrik P, sehingga jumlah rut yang dilalui 3 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Kita mulai dari yang W, pabrik W ke gudang A. Jumlah kebutuhan gudang A sama dengan 50. Maka WA sama dengan 50. Kemudian rut ke samping pada WB sama dengan 40. Karena jumlah kapasitas pabrik W 90, sehingga 90 dikurang 50 pada WA, 50-nya yang di WA sama dengan 40. Kemudian rut ke bawah pada HB. Jumlah kapasitas pabrik H sama dengan 60. Maka HB sama dengan 60. Kemudian rut ke bawah pada PB, jumlah kebutuhan gudang B sama dengan 110. Sehingga 110 dikurang 40 pada WB dikurang 60 pada HB sama dengan 10. Nah, kemudian rut ke samping pada P dan C, jumlah kebutuhan gudang C itu 40. Nah, maka PC-nya pabrik C ke gudang C sama dengan 40. Sehingga 10 pada pabrik B ke gudang B ditambah 40 P pada PC sama dengan jumlah kapasitas P yaitu 50. Sehingga membentuk 5 rut seperti pada tabel tersebut. Jumlah biaya, jadi biaya pengangkutannya 50 dikali 20 ditambah 40 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10. Jadi dapat ditambah 40 dikali 19. Jadi jumlahnya 3260.
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada memperbaiki alokasi tesnya. Nah, di sini terdapat perubahan biaya. Nah, tambahan biayanya dari H ke A itu 15, dari W ke B itu 5, jumlahnya 20, terus adanya pengurangan biaya. Dari pengurangan biaya dari W ke A itu sebanyak 20, dari H ke B itu 20, jadi jumlahnya 40. Nah, kemudian kita memasukkan ke tabel. Ya, kita masukkan ke tabel. WA terdapat pengurangan biaya sebanyak 20. Sehingga kita tulis min 20. Sedangkan HA terdapat tambahan biaya sebanyak 15, sehingga kita tulis plus 15. HB terdapat pengurangan biaya sebanyak 20, maka kita tulis min 20. Dan WB terdapat tambahan biaya sebanyak 5, maka kita tulis plus 5. Dari WA ke HA itu sama dengan min 20 tambah 15 sama dengan min 5. Dari HB ke WB sama dengan min 20 dikurangin ditambah 5 sama dengan min 15. Totalnya jadi jumlahnya itu min 20. Nah, di sini penggunaan root WA ke HA dan HB ke WB setiap unit barang yang disalurkan dapat menghemat biaya sebesar 20. Dapat menghemat 20. Oleh karena itu, root itu dapat memanfaatkan secara maksimum. Selanjutnya, nah tadi kan kita udah yang pertama mengalokasikan tahap pertama, ya kan. Di sini juga ada perubahan. Nah, kenapa 50-nya bisa ke bawah? Nah, WA sama HB terjadi pengurangan biaya, terjadi pengurangan biaya. Jadi negatif, maka dikurang 50. Yang H dan HA sama WB itu terjadi tambahan biaya, jadi positif, makanya ditambah 50. Nah, jadi gini, WA kenapa jadi 50 gini? Nah, WA 50 dikurang 50 sama dengan 0. Ini kan ke bawah 0. Terus HA, yang HA 0 ditambah 50 yang tadi ya, itu sama dengan 50. Sedangkan yang HB 60 ditambah 50, jadi yang HB kan tadi terjadinya pengurangan biaya. 60 dikurang 50 jadi sama dengan 10. Sedangkan yang WB tadi kan adanya penambahan biaya, jadi sebelumnya kan 40. Nah, 40 ditambah 50 jadi 90. Jumlah biaya pengangkutan, terus dicari jumlah biaya pengangkutannya itu 50 dikali 15 ditambah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 15. Jadi total semuanya jumlah biaya pengangkutannya itu 2.200. Oke, selanjutnya di sini juga ada memperbaiki alokasi tes 1, tes 2 maksudnya. Nah, di sini juga ada perubahan alokasi. Perubahan alokasi ini dapat juga dilakukan dengan mengubah alokasi pada segi 4 yang tidak berdekatan.
Misalnya, akan diisi segi 4 WC, maka segi 4 yang lain ikut berubah. Nah, yang ikut berubah itu berupa segi 4 WB, PB, dan PC. Segi 4 yang akan diisi yaitu WC, dan 2 segi 4 terdekat yaitu WB sama dengan 90, dan PC sama dengan 90. Dan PC sama dengan 40. Sehingga jumlah yang bisa diubah maksimum sebesar isi terkecil dari 2 segi 4 terdekat dengan segi 4 yang akan diisi atau yang WC. Maka 40 lebih kecil dari 90, sehingga nantinya akan dikurang atau ditambah 40. Mulai dari WC 0 tambah 40 sama dengan 40, dan WB 90 dikurang 40 sama dengan 50, dan PB 10 ditambah 40 sama dengan 50, dan PC 40 dikurang 40 sama dengan 0. Karena di sini kan terjadinya perubahan. Nah, biaya pengangkutannya 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 5 tambah 10 kali 20 tambah 50 kali 10 tambah 40 dikali 8 sama dengan 2020, dan seterusnya sampai kita mendapatkan harga yang termurah. Terima kasih. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang metode MODI atau Modified Distribution. Jadi metode ini merupakan perkembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode stepping stone. Karena penentuan ini bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, untuk di metode MODI ini ada rumusnya, yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Nah, sebelumnya metode MODI ini mempunyai 6 langkah. Yang pertama yaitu isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah, terus menentukan nilai baris dan kolom, menghitung indeks perbaikan, memilih titik tolak perubahan, memperbaiki alokasi, dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Nah, jadi kita langsung masuk ke langkah penyelesaiannya ya. Yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Sudah. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Nah, menentukan ini baris pertama itu selalu nilainya itu pasti 0. Kemudian nilai baris yang lain dan nilai semua kolom itu ditentukan berdasarkan rumus yang tadi, yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Bisa dilihat di buku, ada penjelasannya juga. Nah, untuk menentukan nilai baris dan kolom itu tuh dilihat dari segi 4 yang terisi. Kalau segi 4 itu tidak terisi, maka itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung baris dan kolom. Nah, untuk mencari nilai baris dan kolom, setiap revisinya itu nilainya itu pasti akan berganti, entah itu bisa sama atau tidak, tergantung segi 4 mana yang diisi. Nah, seperti contohnya yang di buku itu kan mencari nilai kolom A. Nah, di situ dia mencari kolom A. Jadi, dengan rumus yang tadi, kan rumusnya baris ditambah kolom. Jadi, W-nya itu sama dengan 0 ditambah dengan kolom A sama dengan 20. Maka jawabannya akan tetap 20. Nah, untuk mencari nilai kolom dan baris yang lain itu pun sama. Asalkan segi 4 itu terisi seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak selalu nilai baris dan kolom itu sama. Nah, bagaimana kalau yang di segi 4 WA itu tidak ada isinya? Ya berarti itu tidak bisa dicari. Nah, artinya kita harus mencari segi 4 yang ada isinya.
Kalau di sini kan contohnya yang ada isinya itu WA, ada WB, terus ada PB dan ada PC. Makanya yang dihitung baris dan kolomnya itu yang memiliki isi di segi 4 itu, seperti itu. Nah kan tadi yang baris pertama itu selalu 0 kan. Terus gimana sih kok bisa dapat 5, 15, 5 dan 14 yang nilai-nilai kolom bawahnya itu. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kalian lihat di tabelnya itu. Jadi yang ada di kotak kecil, yang 20, 5, 8, pokoknya yang kotak kecil itu. Nah, jadi yang A itu 20 dikurangi dengan W tadi sama dengan 0, jadi 20. Untuk mencari yang B itu sama, jadi 5 dikurangi dengan W tadi, jadi 5 juga. Terus untuk mencari yang H, itu 20 dikurangi dengan 5, sama dengan 15. Untuk mencari P, itu 10 dikurangi 5, sama dengan 5. Untuk mencari C, itu 19 dikurangi dengan 5, sama dengan 14. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan. Terus gimana caranya gitu kan? Nah, untuk menghitung indeks perbaikan ini yaitu dengan cara mengambil segi 4 yang tidak terisi dalam menghitung indeks perbaikan. Jadi kan tadi ada beberapa yang terisi kan sebelumnya. Nah, kita menghitung kotak-kotak atau segi 4 yang belum terisi. Maka dari itu, kita mendapat segitiga HA, segitiga PA, segitiga WC, dan segitiga HC. Nah, jadi ada rumusnya yaitu CIJ dikurangi RI dikurangi KJ sama dengan indeks perbaikan. Kan tadi kita sudah menghitungkan yang nilainya A berapa, B-nya berapa, H-nya berapa, P-nya berapa, C-nya berapa. Nah, terus kita olah mulai dari segi 4 yang kosong. Segi 4 yang kosong yang pertama itu kan HA. Jadi 15 dikurangi dengan 15 dikurangi dengan 20 itu sama dengan minus 20. Kemudian lagi segitiga yang kosong yang kedua yaitu PA. Jadi 25 yang kotak di atas itu dikurangi dengan 5 dikurangi dengan nilai A 20 sama dengan 0. Kemudian kita cari lagi kotak kosong berikutnya yaitu WC. Di WC ini kan yang di kotak itu ada 8 dikurangi dengan 0 terus dikurangi dengan C 14 sama dengan minus 6. Nah, kemudian kotak yang terakhir yaitu HC. Nah, di kotak ini 10 dikurangi dengan 15 dikurangi dengan 14 itu sama dengan minus 19. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu memilih tolak perubahan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi ya. Untuk memperbaiki alokasi ini bisa sambil dilihat pada tabel. Jadi, langkah awalnya itu kita memberikan tanda positif pada segi 4 yang terpilih, HA. Karena HA merupakan bilangan positif terbesar, sehingga dia memenuhi syarat untuk diperbaiki. Nah, udah sesudah itu kemudian pilihlah satu segi 4 terdekat yang berisi dan sebaris. Nah, itu ada pada HB. Nah, kemudian satu segi 4 yang terdekat dan sekolom. Yang kita lihat lagi nih, mana yang yang terdekat dan sekolom, yaitu ada di WA. Nah, kemudian yang segi 4 tadi yang kita sudah sebutkan tadi itu diberi tanda negatif pada segi 4 tersebut. Kemudian pilih salah satu segi 4 yang sebaris dan sekolom dengan dua segi 4 tadi yang bertanda negatif, yaitu adalah segi 4 WB. Nah, kemudian beri segi 4 tanda positif. Nah, jadi di WB itu kita kasih tanda positif. Soalnya yang di WA tadi sudah negatif, HB tadi sudah negatif. Nah, kemudian pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke bertanda positif sebanyak isi terkecil dari segi 4 yang bertanda positif.
Nah, itu kan kita sudah lihat bahwa di tempat negatif ini bilangan yang paling kecil yaitu 50, karena di WA ini ada 50 dan di HB ini ada 60. Otomatis bilangan yang paling kecil yaitu WA. Nah, kemudian jadi HA kan HA tadi bertanda positif kan. Nah, HA ini ditambahkan dengan angka 50 yang kita cari yang terkecil tadi. Kemudian segi 4 HB itu berisi 10 karena 60 dikurangin 10. Kemudian segi 4 WB itu berisi 40 ditambah 50 jadi 90. Kemudian segi 4 WA itu sudah tidak lagi berisi karena sudah habis. Karena 50 dikurangin 50 itu sama dengan 0. Untuk lebih lengkapnya simak penjelasan di samping ini. Oke. Nah, dari penjelasan sebelumnya itu kan kita sudah tahu bahwa 20 ini adalah negatif terbesar kan, dan negatif terbesar ini berada di kotak HA. Nah, di kotak ini. Nah, jadi kita untuk mencari biaya yang lebih rendah itu kita mulai dari HA. Nah, dari HA ini kan kosong. Nah, kita akan mengisi kotak ini. Caranya gimana? Caranya itu dengan gimana jelasinnya ya? Gini. Di sini ini ke kiri panah, terus ke atas. Pokoknya kotak ini berputar berlawanan jarum jam gitu. Nah, kayak gini. Dan kayak gini. Nah, di sini ini selalu positif, ini selalu negatif, ini selalu positif, dan ini selalu negatif. Jadi perputarannya ini plus minus plus minus. Nah, terus selanjutnya dari kotak yang ini kita ambil negatif yang paling kecil, berarti antara 50 dan 60. Kira-kira mana gitu negatif yang paling kecil, yaitu 50 kan. Nah, jadi kan ini berhubung negatif. Jadi 50 dikurangi dengan 50 sama dengan 0. Yang ini 0, ini kan nggak ada isinya kan, berarti 0 ditambah 50, berarti sekarang ini isinya 50. Ini udah nggak ada isinya. Nah, selanjutnya 60 ini dikurangi dengan 50 tadi. 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kemudian yang ini, 40 ditambah dengan 50 sama dengan 90. Nah, kan jadi ini yang awalnya 50 jadi 0, yang ini awalnya nggak ada jadi 50, yang ini awalnya 60 jadi 10, dan ini awalnya 40 jadi 90. Ini bisa kalian lihat di tabel 5.11. Oke? Oh ya, sedikit disclaimer untuk yang plus minus itu nggak, maksudnya bukan kayak maupun di sini ini plus minus, dia itu jadi plus minus kalau kotaknya yang belum terisi gitu. Kalau misalkan di sini nyarinya, berarti kan ini di sini, berarti dia arahnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti awalnya yang plus ini, plus ini, minus ini, gitu. Kalau yang di sini pun sama, dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti ininya yang plus, ini yang minus, ini yang plus, ini yang minus. Seperti itu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, itu kita harus mencari lagi tuh. Kita harus mengulang dari awal, maksudnya dari tahap kedua yang mencari nilai baris dan kolom. Nah, kita harus mencari lagi tuh, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, W, H, P. Karena yang tadi ini hasil dari penyelesaian sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari nilai baris dan kolom itu caranya sama seperti tadi. Untuk mencari yang B itu 5 dikurangi dengan 0, hasilnya 5. Untuk mencari nilai H itu 20 dikurangi dengan 5, hasilnya 15. Untuk mencari nilai A yaitu 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Untuk mencari nilai P
itu 10 dikurangi dengan 5, jadi hasilnya 5. Terus yang terakhir, untuk mencari nilai C ini, itu 19 dikurangi dengan 5 sama dengan 14. Jadilah itu nilai baris dan kolomnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung indeks perbaikan, yang mana indeks perbaikan itu kita cari pada kotak-kotak yang kosong ini. Nah, yang pertama itu ada WA. Jadi, caranya itu 20 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 20. Terus yang WC itu berarti 8 dikurangi 0 dikurangi 14 sama dengan minus 6. Seterusnya yaitu PA yang ini. Berarti 25 dikurangi 5 dikurangi 0 sama dengan 20. Kemudian yang terakhir itu ada HC. HC ini 10 dikurangin 15 dikurangi dengan 14 sama dengan 19. Nah, dari angka-angka ini, mana yang negatifnya paling besar? Nah, negatif paling besar itu ada di HC kan? Nah, berarti kita akan mencari pada kolom HC ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita berarti melakukan perbaikan pada kolom HC di sini. Nah, berarti kita menyelesaikannya itu rutenya dengan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bentar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tanda positif itu dimulai dari kolom yang kosong. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, dari kolom negatif ini, mana yang angkanya lebih kecil? 10 atau 40? Berarti di sini 10 yang paling kecil kan? Nah, berarti di sini kan kosong, berarti 0 ditambah 10 sama dengan 10. Berarti di sini sudah terisi 10. Yang ini karena angkanya 10 dan dikurangi, dan ini tempatnya negatif, berarti 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti yang ini udah habis. Kemudian yang bawah angkanya 10 berarti dia ditambah karena di sini tadi positif. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lanjut yang ini tadi, ini kan angkanya 40 dan sisinya negatif, berarti 40 dikurangin 10 sama dengan 30. Nah, teman-teman, ini langkah yang terakhir dan ini hasil dari penyelesaian sebelumnya. Nah, kita mulai dari pertama lagi, yaitu menghitung nilai baris dan kolom. Kita mulai dari kita mencari yang B. Yang B ini berapa nilainya? Berarti 5 dikurangin 0 itu sama dengan 5. Terus kita mencari yang C. Yang C ini berapa? 8 dikurangin 0 sama dengan 8. Terus lagi kita mencari yang H. Yang H ini kita ambil yang 10. 10 dikurangin 8 yaitu 2 sama dengan 2. Kemudian kita mencari yang P. Yang P ini 10 dikurangin dengan 5 berarti 5. Terus kita mencari A. A-nya berapa? Itu 15 dikurangi dengan 2 sama dengan 13. Nah, kita berarti sudah dapat nilai-nilainya A, B, C, W, H, P. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghitung indeks perbaikan lagi, yaitu dengan mengisi kolom-kolom yang kosong, yaitu ada WA, ada HB, ada PA, dan ada PC. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi juga, 20 dikurangi 0 dikurangi 13 sama dengan 7. Kemudian 20 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan 13. Terus ada PA. Ada PA yaitu 25 dikurangi 5 dikurangi 13 sama dengan 7. Terus PC ada 19 dikurangin 5 dikurangin 13 dikurangin 8 sama dengan 6. Nah, berhubung hasilnya ini sudah tidak ada yang negatif, berarti ini sudah optimal gitu.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita menghitung biaya transportasi dari angka-angka ini tadi, yaitu 60 dikali 5, 30 kali 8, 10 kali 10, 50 kali 15 ditambah 50 kali 10, dan hasilnya 1890, yang mana biaya ini sudah optimal dan lebih baik dibanding dengan metode yang tadi yang biaya transportasinya itu 3.260. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Vogel's approximation. Nah, di dalam Vogel metode ini ada beberapa hal yang harus kita susun. Yang pertama yaitu penyusunan tabel, yaitu menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam pabrik. Yang kedua yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil. Jadi kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil. Biaya apa? Yaitu biaya terkecil dan dari kedua untuk tiap baris dan kolom pada matrik. Nah, yang ketiga yaitu memilih satu nilai perbedaan yang besar atau memilih satu nilai selisih yang terbesar di antara semua nilai, baik dari kolom maupun dari baris. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengisi salah satu segi 4. Nah, mengisi salah satu segi 4 ini itu termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom baris itu. Untuk yang pertama kita susun tabel ya. Kita susun kebutuhannya, kapasitas masing-masing pabrik, juga biaya yang diperlukan dalam pengangkutan barang tersebut. Di sini ada 3 pabrik W, pabrik H, lalu pabrik P, mengirimkan barang ke gudang A, ke gudang B, dan gudang C. Nah, setiap pabrik mempunyai kapasitas barang yang dapat diangkut ke setiap gudang. Pabrik B misalnya mempunyai kapasitas sejumlah 90 barang. Pabrik H mempunyai kapasitas sejumlah 60, pabrik P mempunyai kapasitas sejumlah 50 barang yang akan dikirimkan ke gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, setiap gudang juga mempunyai demand atau kebutuhan jumlah barang. Misalkan gudang A mempunyai kebutuhan 50 barang, gudang B mempunyai kebutuhan 110 barang, gudang C mempunyai kebutuhan 40 barang yang harus diangkut. Lalu angka-angka yang ada di tengah tersebut, misalkan angka 20, 5, 8, angka 15, 20, 10, 25, 10, 19 adalah biaya yang diperlukan ketika pengangkutan barang. Misalkan dari pabrik W ke pabrik A membutuhkan biaya 20 setiap barang. Dari pabrik H menuju gudang B maka diperlukan biaya sejumlah 20 dari setiap barang. Begitupun dengan dari pabrik P menuju ke gudang C, maka diperlukan biaya 19 di setiap barang. Setelah kita susun tabelnya, kita susun kebutuhannya, kapasitasnya, juga kita susun biaya-biayanya, barulah kita cari dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, lalu kita selisihkan dua biaya tersebut. Jadi misalkan di baris W, di baris pabrik W, di situ dua biaya terkecilnya yaitu 5 dan 8, maka selisihnya yaitu atau perbedaan barisnya yaitu ada 3. Lalu di baris H 15, 20, 10, dua biaya terkecilnya yaitu 10 dan 15, maka selisih dari 15 dan 10 yaitu 5. Yang di P dua biaya terkecilnya 19 dan 10, maka selisih dari baris P yaitu 9. Sama dengan kolom, di kolom juga kolom A ada 20, 15 dan 25.
maka dua biaya terkecilnya 20 dan 15. Selisih dari 20 15 yaitu 5. Di B dua biaya terkecilnya yaitu 5 dan 10, maka selisihnya yaitu 5. Di C juga dua biaya terkecilnya 8 dan 10, maka selisihnya adalah 2. Nah, setelah kita cari dua biaya terkecil dari masing-masing baris dan kolom, maka kita cari di antara selisih baris atau perbedaan baris dan perbedaan kolom, kita cari nilai terbesar ya, selisih terbesar. Nah, di antara baris ada selisih 3, 5, 9, di kolomnya ada selisih 5 atau perbedaan 5, 5, 2, maka yang paling besar, nilai paling besar yaitu nilai 9, yaitu yang terletak pada baris P. Nah, di baris P ini kita cari biaya terkecil ya. Nah, di antara 25, 10, dan 19, biaya terkecil dari baris P yaitu 10. Maka kita taruhlah di situ jumlah barang yang harus diangkut dari pabrik P ke gudang B. Nah, di sana kapasitas pabrik P ada 50, jumlahnya ada 50, sementara gudang B membutuhkan permintaan barang ada 110. Maka kita taruh di situ 50 barang. Kenapa nggak bisa lebih? Karena kapasitas yang ada di pabrik P hanya 50. Jadi kita nggak bisa menaruh di situ angka 60 maupun 70. Walaupun kebutuhan dari gudang B lebih dari 50 ya, kebutuhannya 110. Tapi karena kapasitasnya 50, maka kita taruhlah di situ 50. Nah, setelah kita kurangi ya, jadi kapasitasnya pabrik P50, maka kita kurangi 50, maka pabrik P sudah tidak bisa mengangkut barang ke gudang-gudang lain karena kapasitasnya sudah terpenuhi ya. Nah, kebutuhan dari gudang B menjadi 50 karena sudah terkurangi 60 barang yang diisi oleh pabrik P. Maka di tabel kita bisa coret atau kita bisa hapus di baris P ya. Baris P kita bisa hapus maupun kita bisa coret untuk memudahkan kita dalam penghitungannya. Selanjutnya masih sama ya, kita cari lagi perbedaan baris dan perbedaan kolom dari tiap-tiap kolom maupun baris. Nah, perbedaan barisnya di baris W masih sama ya. Jadi dua biaya terkecil 8 dan 5, maka perbedaan barisnya 3. Pabrik H masih sama 10 dan 15, maka perbedaan barisnya 5. Nah, di kolom P karena tadi sudah terpenuhi kapasitas pabriknya, maka sudah tidak bisa lagi mengangkut barang. Jadi kita kosongin. Lalu di perbedaan kolom A ini sama tadi 20 15, maka selisihnya 5. Di kolom B 20 dan 5, maka selisihnya 5. Di kolom C 8 dan 10, maka selisihnya 2. Nah, di gudang B di baris W terdapat biaya terkecil yaitu 5, maka kita pilihlah di situ. Nah, kita pilih di kolom B. Nah, gudang B karena tadi barangnya sudah dipenuhi oleh pabrik P sejumlah 50, maka hanya tersisa kebutuhan dari gudang B yaitu 60 ya. Nah, kapasitas pabrik W masih sejumlah 90. Nah, kita kurangi kebutuhannya, jadi di dalam baris W kita taruh di situ 60 barang. Maka kebutuhan di gudang B sudah terpenuhi ya, alias sudah kita coret, kita hapus. Di gudang B kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi 0. Nah, kapasitasnya yang sebelumnya 90 di pabrik W kita kurangi 60 karena sudah diangkut barangnya ke
pabrik B. Maka selanjutnya kolom B kita hilangkan. Oke guys, lanjutkan penjelasan Irsyad. Kita lanjutkan lagi ya, cari perbedaan masing-masing baris dan kolom. Sudah ditemukan di PPT itu, kita dapat lihat ada 12, 5, ada 5, dan ada 2. Kita langsung tentukan mana yang paling besar. Paling besar 12 ya guys. Dan 12 kita ada di pabrik W. Kita cari tuh pabrik W mana biaya yang paling kecil. Ternyata di gudang C dengan biaya 8. Nah, berarti di situ kita masukkan tuh kapasitasnya ke gudang dari pabrik W 30, kita masukkan langsung ke gudang C-nya sebesar 30. Sementara kebutuhannya gudang C ada 40. Jadi masih sisa 10 karena kan tadi kapasitas dari pabrik W hanya 30, sementara kebutuhan dari gudang C 40. Jadi masih sisa 10 di kebutuhan gudang C. Nah, karena pada pabrik W sudah ditemukan nilainya atau sudah optimal, jadi kita coret aja ya, pabrik W kita coret. Kita lanjut cari perbedaan selanjutnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi cari perbedaan lagi masing-masing barisan kolom. Nah, karena di sini sudah hanya tinggal satu aja pabrik H yang dapat diselisihkan atau dapat dikurangkan 15 dan 5, jadi perbedaan barisnya ada 5. Kita langsung tentukan aja tuh 5 di pabrik H. Biaya paling kecil ada di gudang C sebesar 10 tuh. Sementara kapasitasnya 60. Kebutuhan dari gudang C 10. Jadi kita masukkan aja kapasitasnya sebesar 10. Jadi kebutuhannya gudang C sudah terpenuhi. Nah, kan masih sisa 50 tuh tadi kapasitas dari pabrik H. Kita letakkanlah di gudang A atau di kotak yang masih kosong. Nah, jadi kita dapat lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, pabrik H sudah ada 50. Setelah itu langsung aja kita hitung biaya transportasinya dengan cara menjumlahkan antara 60. Dilihat 60 kali 5 tuh bisa dilihat di gudang B kan dengan pabrik. Biaya dari pabrik W ke gudang B itu kan 60 kali 5 ditambah seterusnya itu loh teman-teman, ditambah biaya dari pabrik B ke gudang C 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10, hasilnya adalah 1890. Nah, itu biaya transportasi menggunakan model FAM. Hasilnya adalah 1890. Oh ya teman-teman, kan tadi kebetulan di contoh kasus yang dijelaskan itu kebutuhan dan kapasitasnya itu sama sebesar 200. Nah, bagaimana sih kalau misal kebutuhan dan kapasitasnya itu berbeda? Nah, kita tinggal menambahkan yang namanya dummy variabel atau dummy kolom. Seperti di buku halaman 104 itu bisa dilihat teman-teman. Kita tinggal menambahkan satu kolom baru dan satu baris baru dengan kita masukkan biaya itu 0, masing-masing 0. Nah, jadi kesimpulannya dari kelompok kami menyarankan dengan metode FAB. Kenapa? Karena metode FAB tentu jauh lebih mudah dari metode yang lainnya seperti Modi atau stepping stone. Nah, walaupun metode ini kadang-kadang masih dapat dioptimalkan dengan metode lain, misal metode simplex, tapi so far metode ini jauh lebih mudah. Jadi kelompok kami menyarankan dengan metode ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami menyadari betul bahwa masih banyak sekali kekurangan yang kami jelaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Pak Isra. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan, dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Sekian, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.